Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, saudaraku sekalian. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube ini, Syukur 786. Semoga saudaraku sekalian, sahabatku, sahabat YouTube dalam keadaan sehat dan senantiasa tidak kurang satu apapun. Wahai sahabatku, pada kali ini saya ingin membawakan kisah-kisah dari orang-orang yang dulunya tersesat, bergelut dalam pekatnya lumpur maksiat, hatinya keras bagai batu, namun pada akhirnya mereka bertaubat. Kisah-kisah ini saya ambil dari sebuah buku yang judulnya Nikmatnya Taubat Sebelum Masuk Liang Lahat. Baik saudaraku, pada kesempatan kali ini kisah yang akan saya bawakan yaitu kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'labah. Demikian ceritanya. Tersebutlah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Kala itu usianya masih 17 tahun. Ia biasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantu pekerjaan beliau. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya mengurus suatu keperluan. Maka pergilah Sa'labah untuk mengerjakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat sedang berjalan, Sa'labah melintasi deretan rumah penduduk Ansor. Saat itu angin berhembus kencang, sehingga terbukalah pintu rumah yang dilaluinya. Tidak sengaja wajahnya menoleh ke arah rumah yang pintunya terbuka, dan dilihatnya seorang wanita Ansor sedang mandi. A'udzubillah, ucap Sa'labah seraya memalingkan wajahnya dan berlalu dari tempat itu. Sa'labah merasa takut kalau turun wahyu Allah tentang apa yang telah dilakukannya dan memasukkannya sebagai golongan orang yang berbuat dosa. Sa'labah terus saja menangis menyesali apa yang baru saja terjadi. Dia malu bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun bersembunyi di sebuah gua di puncak suatu bukit. Sa'labah tenggelam dalam kesedihannya sehingga lupa bahwa ia sedang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu-nunggu Sa'labah yang tidak kunjung tiba. Beberapa hari pun berlalu, tetapi Sa'labah belum juga menunjukkan wajahnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keberadaan Sa'labah kepada beberapa sahabat yang lain, tetapi tidak ada yang bisa menunjukkan. Hingga suatu hari datang malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu beliau tentang keberadaan Sa'labah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menemui Sa'labah. Umar bergegas menyusuri jalan-jalan di Madinah dan sampailah ia ke tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Umar mendapati Sa'labah dalam keadaan berduka, maka dipeluknya pemuda itu. Umar berkata, "Sa'labah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertemu denganmu." "Kenapa? Sudah turunkah ayat Al-Quran tentang dosaku? Sudahkah Jibril menceritakan dosaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku tidak mau masuk neraka. Aku tidak mau," kata Sa'labah dengan ketakutan. Umar berusaha menenangkan Sa'labah. "Aku tidak tahu. Aku hanya disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjemputmu." Sa'labah pun bersedia pergi bersama Umar untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau sedang sholat. Maka sampailah Umar dan Sa'labah di masjid ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang mendirikan sholat. Ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, Sa'labah jatuh pingsan. Seusai sholat, Umar menunjukkan keberadaan Sa'labah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh Sa'labah dan menggerak-gerakkan tubuhnya sehingga Sa'labah sadar dari pingsannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu pergi dariku, wahai Sa'labah?" "Dosaku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," jawab Sa'labah lemah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Maukah kamu kutunjukkan ayat yang menghapus dosa dan kesalahan?" Sa'labah menganggukkan kepalanya. "Bacalah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dosaku lebih besar, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," jawab Sa'labah. "Tidak, firman Allah lebih besar," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beberapa sahabat mengantar Sa'labah yang waktu itu kondisinya sangat lemah pulang ke rumah. Rupanya Sa'labah jatuh sakit hampir lebih dari sepekan. Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sa'labah yang terbaring lemah di pembaringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kepala Sa'labah dan memindahkan ke pangkuannya. Tetapi Sa'labah justru menjauhkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa engkau menjauhkan kepalamu dari pangkuanku?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sebab kepalaku penuh dengan dosa." "Apa yang engkau keluhkan, Sa'labah?" "Seperti rayapan semut dalam tulang, daging, dan kulitku." "Apa yang kau inginkan?" "Aku menginginkan ampunan Allah atas dosaku." Jibril alaihissalam turun dan memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan memberitahumu, andai hambaku ini menemuiku dengan kesalahan sepenuh bumi, tentu aku akan menemuinya dengan ampunan sepenuh bumi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Sa'labah. Tidak lama setelah mendengar kabar itu, Sa'labah menghembuskan napas terakhirnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengurus jenazah Sa'labah. Ia dimandikan,
dikafani, kemudian disalatkan. Selanjutnya jenazah Sa'labah dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan agak tersendat-sendat, padahal di depan beliau tidak ada penghalang. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa gerangan yang terjadi? Engkau berjalan seakan jalan ini penuh sesak." Demi Zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, aku tidak mampu menapakkan kaki dengan baik di atas tanah, karena begitu banyaknya malaikat yang turun dan ikut mengantarkan Sa'labah. Subhanallah, indahnya akhir hidup seorang sahabat bernama Sa'labah, sampai-sampai para malaikat turun ke bumi, turut mengantarkan jenazahnya. Betapa takutnya pemuda bernama Sa'labah. Betapa takutnya pemuda bernama Sa'labah ini akan siksa dan azab Allah. Padahal dia melihat seorang wanita mandi secara tidak sengaja. Ia menganggap ketidaksengajaannya itu sebagai kesalahan besar dan sangat mengharap ampunan dari Allah. Demikian sahabatku, saudaraku, kisah tentang Sa'labah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari kisah itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga dengan kisah itu kita bisa mengintrospeksi diri kita, sejauh mana perbuatan kita selama ini, apa yang sudah kita lakukan, apakah yang kita lakukan itu baik ataukah sebaliknya. Wahai saudaraku, sahabatku sekalian, manusia yang terbaik di sisi Allah bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan ataupun dosa, karena itu sangat mustahil. Tapi sesungguhnya manusia terbaik di sisi Allah yaitu orang-orang yang apabila ia berbuat dosa, ia segera bertaubat. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang apabila berbuat kesalahan maka segera bertaubat, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa membimbing hati-hati kita, karena tanpa bimbingan Allah sesungguhnya kita sangatlah lemah. Manusia sangatlah lemah. La haula wa la quwata illa billah. Demikian saudaraku, semoga kisah ini bermanfaat untuk saudaraku dan terkhususnya untuk diri saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang sedikit atau banyak keliru, sesungguhnya itu dari saya sendiri, dan saya mohon untuk saudaraku, sahabatku senantiasa memaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.